Hai semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Ginting. Di sini saya membawa video tutorial mengenai rancangan acak lengkap faktorial ya. Di sini saya mengambil penelitian pengaruh lama waktu proses, yaitu dilambangkan dengan W sama dengan 1,2, dan jenis larutan bacanya itu L, yaitu ada L1, L2, dan L3. Terdapat kadar selulosa yaitu dinotasikan dengan persen dari serat sagu. Kadar selulosa inilah tabelnya gitu. Ini perlakuan ada W1, L1, W1, L2, dan W1, L3, W2, L1, W2, L2, dan W2, L3. Di mana semua perlakuan itu diulang sebanyak 2 kali. Untuk mencari jumlah itu seperti biasa, sama seperti tutor-tutor sebelumnya, itu sama dengan sum. Itu adalah rumus dari jumlah, itu sama dengan sum. Kita blok datanya dan kita klik enter. Untuk rata-rata sendiri itu rumusnya adalah average, sama seperti tutorial sebelumnya. Kalau setiap rumus rata-rata itu adalah sama dengan average, kita blok datanya dan kita klik enter. Nah, selanjutnya itu setelah kita menemukan jumlah dan rata-rata dari semuanya ini, kita bisa mencari nilai FK. Nilai FK itu didapatkan dari nilai FK D13 itu adalah ini jumlah dari seluruh data dibangkitkan 2 dan dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena perlakuannya itu ada W1 dan W2. W1 itu ada 2 dan W1 itu ada 2, yaitu W1 dan W2, dan L itu ada 3, yaitu L1, L2, dan L3. Yaitu dikali 3 dikali 2 6, dan diulang sebanyak 2 kali, sehingga 6 dikali 2 sama dengan 12. Sebelum kita melakukan ANOVA, kita harus membuat tabel 2 arah. Nah, dari data yang di atas kita memindahkan ke tabel 2 arah ini. Seperti ini, L1, W1. Ingat ya, kalau tabel 2 arah itu seperti ini selalu. L1, W1, L1, W1 di ulangan pertama. Di ulangan pertama maupun ulangan kedua nilainya ini. Seperti ini, W1, L1, W1, L1 di ulangan pertama nilainya 58,39. Di sini juga 58,39. Begitu juga dengan W1, L1 di ulangan kedua nilainya 57,39. Di sini juga 57,39. Dan untuk WL2, untuk W2 itu L1 W2, L1 W2 itu di ulangan pertama nilainya segini, kita letakkan di sini, dan untuk ulangan kedua nilainya segini dan kita letakkan di sini. Nah, begitu seterusnya, dan jumlahnya pun kita sama seperti rumus sebelumnya, itu sama dengan sekitar sum. Kita blok datanya itu B12 hingga C23 itu ya, B12 hingga C23 ini C23. Lalu kita klik enter. Untuk ratanya sendiri itu rumusnya average lalu dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena jumlah datanya ini ada 4. Begitu juga dengan jumlah ini, jumlah W1, jumlah W2, kita jumlahkan semua dan kita rata-rata semua. Setelah itu kita ini adalah sumber keragaman. Ini adalah ANOVA secara manual. Nah, untuk melakukan ANOVA yang telah dibuat atau ada ikonnya di Excel itu, untuk ANOVA itu factor with replication itu ada pada tools yang di Excel itu, ada namanya data, dan kita cari itu namanya data analisis. Kita pilih ANOVA itu factor with, ya bukan without, with replication, karena ini ada rancangan acak lengkap. Kita klik copy. Nah, setelah itu maka akan dihasilkan seperti ini ANOVA ini. Kenapa tidak klik OK? Karena saya sudah melakukannya. Untuk itu di sini yang perlu kita tambahkan adalah perlakuan, dimana untuk mengisi perlakuan JK ini kita isi itu dengan rumus ini, sama seperti sebelumnya di tutorial sebelumnya. Kalau JK itu selalu seperti ini ya, DB juga kita klik enter, lalu DB juga sama seperti JK, tuh kita klik enter, KT, nah
kita klik enter, F hitung, ya enter. Sebelum mencari P value, kita harus mencari F trade 5%. Nih, ini F trade 5% ya kan, DB perlakuan dan DB galat. Nah, kita klik enter. Nah, P value ini dapat kita lihat if itu adalah jika F hitung lebih kecil dari F trade 5%, maka dinotasikan dengan NS. Dan jika lebih besar, maka dinotasi dengan bintang 1. Kita klik enter. Yang terjadi adalah bintang 1. Kenapa bintang 1? Karena P value-nya itu, kenapa P value-nya bintang 1? Karena F hitungnya itu lebih besar dari F trade 5%. 9 lebih besar dari 4. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih meyakinkan dengan hasil penelitian ini, kita bisa melakukan uji lanjut. Nah, untuk uji lanjut ini sendiri itu kita uji lanjut interaksi. Uji lanjut interaksi ini seperti ini. Kita mengambil data perlakuan dan data rata ini. Data rata ini saya pindahkan ke sini. Ini belum diurutkan ya. Dan untuk uji lanjut itu harus diurutkan dari besar ke kecil. Dan untuk mengurutkan itu, kita blok datanya seperti ini. Setelah kita blok datanya, kita klik sort. Nah, kita klik sort, kita klik mau ini udah saya lakukan, makanya nggak bisa. Setelah itu kita klik sort, kita ubah ke large to small. Nah, kita klik enter, akan terjadi seperti ini, kan diurutkan dari besar ke kecil. Nah, untuk ini, data ini itu diambil untuk PP,6 ini dan JDN1 ini. Dari 3 data ini itu diambil dari buku. Dari buku yang ada, itu kan di buku itu kan ada tabelnya itu kan. Tabel Duncan ya kan. Nah, ini kan uji lanjut Duncan. Ini adalah uji lanjut Duncan. Untuk BJND 5% sendiri itu rumusnya ini. JND 5% itu dikali dengan SY. Nah, untuk kesini kita harus mencari nilai SY dulu. Kita klik enter ya. SY itu rumusnya adalah KT galat ya. KT galat dibagi 2 dan diakarkan dengan 0,5. Kita klik enter. Nah, inilah hasil dari SY tadi. Kemudian untuk BJND 5% dan BJND 1% itu sama kegiatannya, cuma datanya aja beda. Kegiatannya itu sama-sama dikali dengan SY. BJND 5% kita ambil dari nilai data yang kita peroleh dari buku tadi, yaitu JND 5% kita kalikan dengan SY. Kemudian kita klik enter. Kenapa saya F4 kan, yaitu dinotasikan dengan dolar ini, karena itu biar kita bisa ngedraft sampai ke bawah, mempercepat gitu. Nah, dengan kita menotasikan, dengan kita mengklik F4 itu dinotasikan dengan dolar, kita sudah bisa mendraft sampai ke bawah dan mempercepat kegiatan dalam analisis seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu kita ini selisih, membandingkan selisih. Nah, selisih ini kita dapatkan dari rata perlakuan dan ratanya itu kita kurangi ya. Perlakuan contohnya di depan kita ini bisa kita lihat W2L3 kita kurangi dengan W2L2. Nah, kita dapatlah selisihnya. Kita klik enter 365. Nah, begitu seterusnya sampai ke akhir ini. Ini sudah ada pada tutorial sebelumnya. Dan untuk notasinya ini, nah notasinya ini bisa dilihat. Ini adalah nilainya adalah 365. Mengapa NS? Nah, bisa kita lihat 3,65 ini nilainya lebih kecil dari BJND 5% dan lebih kecil dari BJND 1%. Sehingga dinotasikan dengan NS. Dan untuk 7,565 ini, kenapa dinotasikan bintang 1? Karena nilai hasil selisih ini lebih kecil dari BJND 5% dan lebih besar dari BJND 5%, maaf ralat ya.
lebih besar dari BCND 5% dan lebih kecil dari BCND 1%. Ini saya rasa ini ada kesalahannya. Ini udah salah besarnya, ini bintang 2 ini. Nih 565 sama 483 lebih besar ya. Nah, sehingga bintang 2 untuk bintang 1 itu kita ambil contohnya ini ya. Ini nilainya 6,88. Di BCND 5% dia lebih kecil. Lebih besar. Bintang 1 dong. Nah, kita lihat di BCND 1%. Jika dia lebih besar, kita bintang 2 kan. Tapi kalau dia lebih kecil, maka ya cukup bintang 1. Nah, begitu sampai ke ujung ya. Setelah itu maaf tadi agak terbuka percakapannya. Setelah itu kita notasikan seperti ini. Nah, begitu juga untuk faktor W. Kita ambil W1, W2, kita ambil raratanya, nih raratanya W1, W2. Kemudian kita lakukan sama hal seperti yang kita tadi. Bisa juga untuk kita lakukan pada faktor L1, L2, L3, tapi ya menurut saya dengan seperti ini saja sudah cukup. Sudah membuktikan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis larutan ketiga dengan waktu proses 2 jam menghasilkan kadar selulosa paling tinggi dibandingkan perlakuan lainnya, namun tidak berbeda nyata dengan jenis larutan yang kedua dengan lama larutan 1,5 jam. Nah, ini demikian video faktorial rancangan acak lengkap saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat jumpa dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya dan mengasihkan begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.